Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepekan setelah kepergian bulan suci Ramadan, menyisakan sebuah alur cerita yang baru dari hidup dan kehidupan kita. Kepergiannya mungkin di antara kita ada yang sedih dan ada yang juga sangat-sangat bergembira. Namun itu bukan masalah. Ternyata di permasalahan dan persoalan yang kita harus hadapi adalah bagaimana kita menjaga amalan bulan suci Ramadan supaya kita menjadi orang yang membersamai Ramadan selama setahun yang akan datang. Ternyata tidak bisa kita mungkiri jamaah bahwa Ramadan kemarin itu adalah sebuah sekolah ataupun pendidikan bagi orang-orang yang akan mengarungi kehidupan setahun yang akan datang. Maka pelajaran yang sudah diberikan oleh Allah itu mana yang kita bawa di 11 bulan yang akan kita arungi itu? Atau jangan-jangan puasa kemarin kita tidak anggap sebuah pelajaran, melainkan sebuah rutinitas belaka. Sehingga Ramadan pergi, ya pergi begitu saja. Dan kita akan mengarungi kehidupan, kembali lagi aktivitas tanpa kita membawa pelajaran Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di tema yang sudah diberikan oleh pemerintah ini, maka tema yang diberikan adalah membawa amalan Ramadan di sepanjang tahun yang Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai makhluk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan masih menjalani aktivitas, maka tentunya Ramadan harus membersamai dalam kehidupan kita. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu istiqomah dalam sholat 5 waktu. Kalau dulu kita takut puasa kita tidak diterima oleh Allah karena kita meninggalkan sholat, maka begitu pula lah di bulan-bulan berikutnya kita takut meninggalkan sholat karena kita dimurkanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, likulli amrin, sesungguhnya segala sesuatu itu maka permasalahannya ada penyelesaiannya adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang daripada Islam itu adalah salat. Maka man taraka salah faqad hadamad din, maka sesungguhnya orang-orang yang pernah ataupun berani meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya dia sendiri. Maka salat menjadi tonggak utama bagi seseorang muslim menjalani kehidupan. Orang-orang yang berani meninggalkan salat berarti dia juga berani meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah orang-orang yang meninggalkan salat itu, maka disungguh dalam sebuah hadis itu disengaja meninggalkan salat, man taraka shalah, sesungguhnya orang-orang yang berani meninggalkan salat faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pelajaran setiap hari kita ditempuh melaksanakan salat di Ramadan kemarin, maka tentulah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya jangan sampai kita meninggalkan salat. Apa jadinya kita umur panjang diberikan oleh Allah 60, 70 sampai 100 tahun, tapi kalau enggak sembahyang, tidak salat, apalah gunanya semua itu jamaah yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Ramadan menyisakan kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malamnya itu dengan beribadah. Tentunya kepada ibadah qiyamul lail, berdiri sejenak atau berdiam sejenak untuk beribadah di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak,
maka haruslah ada di sebagian malam itu kamu bangun fatahajjad, bertahajudlah dirimu, nafilatan lak, untuk sebagai amalan ibadah tambahan, amalan sunnah tambahan. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dalam tahajudmu itu, dalam qiyamul lailmu itu, menjadikan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 11 bulan yang kita akan arungi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, haruslah malam-malam itu kita gunakan untuk beribadah. Jangan sampai kita tidak pernah ibadah malam. Daripada kita ngobrol yang tidak menentu, maka Rasulullah SAW melarang keras bagi orang-orang yang setelah sholat isya dia habiskan waktunya untuk bersenda gurau. Lebih baik dia segera untuk tidur sunnahnya, supaya apa? Dia bangun cepat. Ya, ada waktu sahur itu di bulan Ramadan, maka ada waktu yang kita gunakan sebagian malam, bukan semuanya malam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentulah pelajaran Ramadan yang sangat penting. Apalagi kita ini adalah seorang yang pemimpin agama di sekitaran masyarakat ataupun pemerintahan seperti RT, RW, lurah, maka haruslah dalam kepemimpinan itu ada dia minta tonggak kekuatan, ya, kedisiplinan atau tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin haruslah sebagian malamnya itu menggunakannya dengan ibadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang tak boleh kita tinggalkan di 11 bulan dari Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita berjibaku memperbanyak, bahkan berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, maka di 11 bulan Syawal dan berikutnya haruslah kita tak boleh tinggalkan Al-Quran. Paling minim 1 ain setiap hari. Paling tidak kita ada satulah ayat yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita tidak terhindar, supaya kita terhindar dari sifat munafik. Orang-orang yang 1 hari 24 jam penuh dia tinggalkan untuk tidak membaca Al-Quran, maka dia tergolong orang-orang munafik. Maka orang-orang yang beriman setiap hari dia baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Dan ini sudah terbukti dalam ilmu penelitian. Orang-orang yang senantiasa setiap hari membuka lalu membaca Al-Quran, maka Allah berikan keutamaan, di antaranya adalah daya ingatnya kuat dan terhindar dari sifat pikun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, man qara'al Qur'an atau iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu semua Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca nanti di hari kiamat akan menjadi sahabat atau menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ini sudah sering kita dengarkan dan kita pahami bersama. Maka sebelum kita pulang ke rumah, habis sholat maghrib, kita baca Al-Quran. Ataupun kita di rumah pagi-pagi sebelum berangkat bekerja, kita baca Al-Quran. Ataupun kita setelah sholat Jumat ini, ada sunnahnya membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumat jadi ada orang yang membaca surat Yasin. Masya Allah, kemuliaannya luar biasa. Dan yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak boleh kita tinggalkan pelajaran dari Ramadan itu adalah senantiasa kita berinfak dan bersedekah. Kalau di bulan Ramadan setiap hari kita sisihkan di kocek kita, di saku kita ada uang yang harus kita infakkan di jalan Allah, maka begitu juga perjalanan kehidupan. Haruslah kita menjadi orang yang dermawan. Sebagian harta kita gunakan, kita berikan orang-orang yang berhak menerimanya, ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi investasi nanti ketika kita sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbah, seperti satu buah benih, ambatat sab'a sanabil, nanti dari benih itu bercabang memiliki 7 cabang, dan satu cabang itu ada mi'atu habbah, ada 100 bulir lagi
dan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan sebagaimana Allah kehendaki. Ini artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Jangan khawatir kita akan kurang hartanya. Justru dengan bersedekah, berinfak, Allah muliakan orang-orang tersebut, dilipat gandakan lagi, diberkahi rezekinya, lalu dijauhkan dari mara bahaya. Masya Allah wa tabarakallah. Demikianlah yang bisa kita harus amalkan, dan kita harus membersamai Ramadan sepanjang tahun, supaya kita apa? Supaya menjadi orang-orang yang berhasil nantinya, tidak menjadi orang-orang yang gagal. Man kana yaumuhu, siapa yang harinya itu musawiyan, sama dari hari yang kemarin. Hari kita hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang merugi. Sama saja dari hari yang kemarin kita termasuk orang-orang yang rugi. Tapi wa man kana yaumuhu, dan siapa yang harinya itu lebih baik, khairum, lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka fahuwa rabih, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita menimbang diri dalam kehidupan kita. Haruslah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Semakin panjang umurnya, semakin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umurnya, semakin baik akhlaknya. Semakin panjang umurnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعة في هذا اليوم، يوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan rangkaian ibadah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita niatkan setelah kita bubar dari masjid dan majlis yang mulia ini, kita menjadi orang-orang yang baik, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, tentunya baik kepada keluarganya. Maka orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan di bulan suci Ramadan, salatnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, lalu ada puasanya, puasa Senin Kamis, puasa Syawalnya, lalu puasa Asyura dan puasa Arafahnya terjaga sebagai cintanya kepada Ramadan, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan, man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan, lalu mengikutinya 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, kana yaumuhu kasyamid dahr, maka sesungguhnya dia telah seperti puasa sepanjang tahun. Maka masih ada waktu kesempatan kita berpuasa di bulan Syawal, maka kita bisa cicil, tidak harus berturut-turut 6 hari, bisa kita ambil Senin dan Kamis, bisa ambil hari-hari yang lain yang mana kita sanggup. Maka sempurnakanlah sebagai kecintaan kita kepada Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين